Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di channel YouTube MTS Surya Buana Malang yang pada kesempatan kali ini bersama saya Bu Novi Ayu Lestari Ningtyas dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Novi akan membahas materi tentang kisi-kisi ujian madrasah yang berkaitan dengan soal fisika. Di mana pada video sebelumnya Bu Novi telah membahas kisi-kisi ujian madrasah khusus untuk materi di bidang biologi. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Pada bidang fisika, soal akan dimulai dari nomor 13, karena soal nomor 1 sampai nomor 12 adalah soal yang berkaitan dengan materi biologi, di mana sudah saya sampaikan pada video pembelajaran selanjutnya. Oke, mari kita bahas materi atau kisi-kisi soal tentang fisika yang pertama, yaitu tentang besaran dan satuan. Soal yang akan dikeluarkan dari materi tentang besaran dan satuan itu, kalian nanti akan diminta untuk mengelompokkan atau mengidentifikasi mana besaran pokok dan mana besaran turunan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Randy mengelompokkan besaran dan satuan fisika yang ada pada tabel berikut. Ada besaran, kemudian ada satuan. Besarannya ada 5, ada massa, massa jenis, panjang, kalor, dan tegangan listrik. Randy berdiskusi dengan Rina untuk mengelompokkan besaran turunan dengan satuan internasional yang tepat. Berdasarkan tabel di atas, yang ditanya adalah besaran turunan dan satuannya yang tepat adalah. Nah, untuk bisa menentukan besaran turunan, maka kalian harus hafal dulu yang namanya besaran pokok, ya. Karena apa? Besaran pokok itu ada 7 yang bisa kalian hafal, tapi selain 7 besaran pokok, maka semua itu bisa kita kelompokkan menjadi besaran turunan. Oke, besaran pokok itu kalau kita singkat ada pa, ma, wa, su, ji, ku. Nah, apa itu? Panjang, kemudian massa, kemudian waktu, suhu, jumlah zat, kemudian intensitas cahaya, dan kuat arus. Nah, berarti kalau besaran pokok ada 7 ini, maka kalau ditanya besaran turunan harus selain 7 besaran pokok ini. Massa itu termasuk besaran pokok, berarti nomor 1 salah. Massa jenis, massa jenis itu tidak termasuk besaran pokok, berarti massa jenis adalah besaran turunan. Panjang, ini ada di besaran pokok. Nah, berarti salah. Kalor itu bukan suhu ya. Nah, suhu sama kalor itu beda, sehingga kalor itu adalah besaran turunan. Tegangan listrik tidak ada di 7 besaran pokok, maka dia juga besaran turunan. Sehingga jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Oke. Sekali lagi, untuk bisa menjawab soal besaran dan satuan, maka kalian harus hafal 7 besaran pokok untuk bisa menentukan besaran pokok, dan sisanya dari 7 itu adalah besaran turunan. Oke, soal selanjutnya yaitu tentang zat adiktif, dan zat psikotropika. Kalian harus hafal kalau aditif, berasal dari kata add itu adalah zat yang ditambahkan. Kalau aditif itu contohnya adalah pewarna, kemudian pengawet gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya adalah zat yang ditambahkan untuk memaniskan, untuk mengawetkan, untuk memberi warna, itu adalah zat aditif. Tapi kalau adiktif berasal dari kata-kata edik. Edik itu adalah mencandu. Berarti ediktif itu ada hubungannya dengan zat yang mencandu ya.
Mencandu itu bisa narkotika, narkoba, psikotropika, ataupun zat-zat lain yang intinya mencandu, contohnya kafein. Soalnya, kalian nanti akan diminta untuk mengelompokkan tentang pengaruh psikis dan pengaruh fisik. Nah, contoh soal di sini adalah pengaruh psikis zat narkotika jenis ekstasi dosis tinggi terhadap pengguna. Jadi pengaruhnya itu ada dua, ada yang fisik, ada yang psikis. Kalau fisik jelas ada hubungannya dengan sistem atau organ tubuh kita ya, dengan sistem fisiknya kelihatan, contohnya matanya menjadi sayu, kemudian dia badannya menjadi lemas atau badannya lebih bergairah, itu fisik. Tapi kalau psikis itu ada hubungannya dengan pola pikirnya, intinya adalah tidak ada hubungannya dengan fisiknya dia. Nah, kalau ini misalnya pengaruh fisik, psikis, zat narkotika, berarti yang ditanya adalah pengaruh psikis. Kita lihat aja, kita identifikasi pilihan jawabannya. Pandangan mata kabur. Oh, berarti di sini ada pandangan mata. Berarti dia adalah fisik. Jalannya sempoyongan, dia juga fisik, sehingga A adalah salah. Nah, ini ada halusinasi. Halusinasi itu dia halu atau memikirkan sesuatu yang di luar dari apa yang kejadian seharusnya. Berarti dia kan ada hubungannya dengan pikiran, maka dia adalah psikis, betul. Perasaan gembira ada hubungannya dengan rasa, maka dia juga betul. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita identifikasi pilihan lainnya ya. Nafsu makan, kehilangan nafsu makan itu dia juga psikis ya. Tapi banyak berkeringat, ini ada hubungannya dengan fisiknya dia. Nah, berarti jawaban C itu salah. Rasa haus, nah ini dia haus. Berarti ada hubungannya dengan fisiknya dia. Dan tenggorokannya terasa kering, jelas dia adalah fisik. Sehingga jawaban yang betul adalah yang B. Oke, gampang ya. Jadi diingat-ingat bahwa kalian bisalah memikirkan apa sih bedanya pengaruh yang fisik sama pengaruh yang psikis. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gerak lurus atau gerak lurus. Nah, gerak lurus nanti, kisi-kisi soalnya ini ada hubungannya dengan ticker timer ya, di mana ticker timer itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda itu nanti dia bergerak dengan kecepatannya tetap, bergerak dengan kecepatannya yang berubah semakin dipercepat ataupun berubah yang semakin diperlambat. Nah, contoh soalnya begini anak-anak. Anak-anak masa surba melakukan percobaan dengan menggunakan ticker timer dan diperoleh pola gerak dengan titik-titik sebagai berikut. Yang harus kalian perhatikan, ini adalah hasil percobaan menggunakan pita ticker timer. Yang harus kalian perhatikan adalah pola titik-titiknya ini. Semakin ke sana semakin renggang atau semakin rapat. Dan ini anak panahnya menunjukkan F. F itu gaya atau menunjukkan arah geraknya ya, arah geraknya. Nah, sebetulnya ini ada, jadi ticker timernya itu dipasang di sini, Mak. Ticker timernya dipasang di sini, ini digantungkan misalnya mobil-mobilan kemudian ditarik ke sana. Otomatis yang akan terberi titik atau akan terlihat titik yang pertama kan ini toh. Nah, sehingga semakin ke sana arah geraknya itu atau arah jaraknya itu harusnya itu semakin ke kiri sebetulnya. Jadi berlawanan dengan arah gayanya. Jadi ini arah gaya ya. Ini adalah sebetulnya adalah arah titiknya itu ke sini. Sehingga kalau kalian lihat kalau arahnya semakin ke kiri maka dia semakin ke kiri semakin renggang ya kan. Kalau semakin renggang artinya adalah dengan waktu yang sama maka jaraknya dia lebih besar atau lebih panjang jaraknya. Itu menunjukkan bahwa semakin lama waktunya maka kecepatannya semakin cepat. Nah, diingat-ingat. Sehingga pilihannya adalah C. Atau sekarang untuk gampangnya, kalau itu adalah logika berpikirnya. Atau contoh gampangnya adalah begini. Jadi ini jawabannya yang C. Ini ada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah pola-pola ticker timer, dihafalkan. Kalau
pola ticker timernya itu semakin ke kanan dia polanya tetap, maka dia itu adalah GLB. Artinya GLB itu kecepatannya tetap anak-anak. Sehingga kalau dibuat grafik waktu dan kecepatan, maka kecepatannya tetap, artinya tetap lurus. Misalnya 10 meter per sekon ya sampai nanti dia berakhir bergerak dia 10 sekon. Tapi kalau dilihat pola titiknya, kalau semakin ke kanan ini semakin dia rapat, ya kan, ini kan semakin ke kanan dia semakin rapat, maka artinya adalah dia adalah GLBB dipercepat. Nah, berarti artinya kalau GLBB dipercepat, berarti kecepatannya juga semakin cepat, berarti kecepatannya naik. Ya, tapi kalau dia semakin ke kanan ini kecepatan titik-titiknya itu semakin renggang, alias namanya adalah GLBB diperlambat. Ya, sehingga artinya diperlambat, kecepatannya semakin ke sana akan semakin kecil, sehingga grafiknya kecepatannya turun. Oke, ini adalah soal fisika yang nantinya akan dikeluarkan pada materi gerak lurus. Jadi kalian hafalkan pola pita pada ticker timer ini dan grafiknya. Oke, selanjutnya yaitu tentang hukum Newton, ya. Hukum Newton itu nanti yang dikeluarkan akan ada hubungannya dengan usaha anak-anak. Contohnya soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Dua orang yang masing-masing memiliki gaya dorong 200 Newton dan 100 Newton mengalami kesulitan mendorong mobil. Jadi ini misalnya ada mobil, ya. Ini ada mobil. Nah, mobil ini didorong sama orang pertama sama orang kedua. Nah, di mana masing-masing ini adalah 200 Newton, yang satunya adalah 100 Newton. Mobil ini mogok didorong. Nah, ternyata setelah didorong dua anak ini mobilnya belum bisa bergerak. Nah, kemudian di situ, di lingkungan itu ada 5 orang lagi, ada 5 anak lagi dengan gaya dorongnya masing-masing sekian. Jika terdapat gaya gesek, artinya gaya gesek itu adalah gaya yang berlawanan arah. Artinya berlawanan karena dia menahan, berarti arahnya ke sini ya anak-anak gaya gesek itu. Nah, berapa gaya geseknya? 320 Newton. Sehingga pertanyaannya, apabila mobil ini ingin dipindahkan dengan jaraknya itu adalah 10 meter. Pertanyaannya, siapa saja yang bisa membantu untuk mendorong? Jadi ini tuh siapa aja yang akan dilibatkan mendorong? Otomatis dari soal ini logikanya adalah kita harus memenuhi gaya. Kita ditanya gaya, ya, gaya yang dibutuhkan untuk mendorong mobil. Nah, gini kan? Yes, caranya sebagai berikut. Nah, ini anak-anak sekali lagi, tadi Bu Novi gambar ulang ya. Jadi ini ada mobil yang mogok, dia didorong oleh anak dengan gaya 200 Newton dan berapa? Dan 100 Newton. Nah, tapi ada gaya yang menahan, yaitu gaya gesek sebesar 320 Newton. Pertanyaannya, perpindahannya itu adalah 10 meter dengan usaha itu adalah 7.000 Joule. Pertanyaannya, siapa atau nama-nama yang bisa mendorong sesuai dengan gaya dorong yang dimiliki? Berarti ini ada hubungannya dengan konsep usaha, ya kan? Usaha itu adalah gaya dikali jarak pindah, gitu kan? Nah, karena gayanya lebih dari 1, maka ada hubungannya dengan gaya total. Atau kalau kita rumuskan, W sama dengan F total dikalikan S. W-nya itu usaha, sudah diketahui bahwa usahanya adalah 7.000 Joule. Oke, gak usah
diisi dulu F totalnya. Intinya kita harus mencari. Kita itu kalau untuk usaha dia bisa berpindah 10 meter dengan usaha 7.000, kita butuh gaya total berapa, kan begitu. Dikali S-nya aja 10. Sehingga kita tahu bahwa untuk memindahkan mobil itu sejauh 10 meter, maka kita perlu 7.000 dibagi 10, yaitu 700 Newton, begitu ya. Nah, ternyata ini adalah F total, anak-anak. F total itu ketemu 700 Newton, di mana F total tadi itu, ya kan, sudah ada. Yang ke arah kanan itu 200, 100-nya juga ke arah kanan, ya kan. Kemudian yang ke arah kiri gaya gesek berlawanan sehingga tandanya minus 320 ditambah berapa? Ditambah X gitu ya. Sehingga F totalnya tadi kan harus ketemu 700, 200 ditambah 100, 300. 300 dikurangi 320 berarti minus 20 ditambah X. Sehingga X ini berapa, kan begitu. Sehingga X adalah 700, yang minus 20 pindah ruas maka dia jadi plus 20. Sehingga X sama dengan 720. Berarti kita masih membutuhkan gaya lagi sebesar 720. Sehingga gaya-gaya ini harus kita hitung, anak-anak. Nih, pilihan jawaban yang A, Asep. Asep itu adalah 200. Andi itu 200. Burhan itu 150. Kalau di jumlah 200 tambah 200, 400 ditambah 150 baru 550. Padahal kita butuhnya adalah 720. Maka yang A ini salah, ya kan? Andi, sekarang yang B, Andi itu 200 ditambah Burhan itu 150 ditambah Soleh itu 270. Berarti 200 ditambah 150, 350 ditambah 270 itu baru sekitar 620 ya. Berarti masih belum cukup, berarti yang B juga masih salah. C, Burhan itu 150 ditambah Soleh itu 270 ditambah Yantonya 250. Berarti ini sama 150 tambah 250 itu 400 ditambah 270 jadinya 670. Berarti masih salah. Berarti kira-kira jawabannya yang D. Mari kita buktikan. Soleh itu 270. Ditambah Yanto 250 ditambah Asep 200. 250 ditambah 270 jadinya adalah 520. 520 tambah 200 adalah 720. Sudah, hasilnya adalah yang D. Gampang ya anak-anak, intinya adalah kita diminta untuk mencari F total dulu, baru F total itu akan kita otak-atik mana yang sudah diketahui, tinggal kita kurang berapa gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah tentang pesawat sederhana, di mana yang ditanyakan di pesawat sederhana nanti di ujian madrasah adalah langsung tentang bidang miring, ya, langsung tentang bidang miring, di mana kalau kita tentang bidang miring, ya, tentang bidang miring, sekali lagi rumusnya adalah W per F sama dengan S per H. Apa itu W? W itu adalah beban, ya. Apa itu F? F itu adalah gaya kuasa yang dibutuhkan. S itu adalah panjangnya papan. Kalau H adalah ketinggian. Sehingga W kita sudah punya ini. Kemudian F yang ditanya, S-nya ada, berarti 75 ini adalah H-nya. Oke, pertanyaannya, kalau ada papan, kita mau menaikkan barang dari bawah ke atas menggunakan konsep bidang miring, butuh daya dorong sebesar berapa, kan begitu. Sudah, kita langsung aja masukkan W per F sama dengan S per H. W-nya ketemu 4000 ya. F-nya yang ditanya. S, apa itu S? S itu panjangnya 3 meter. Nah, H-nya itu
75 cm anak-anak. Sehingga kalau 75 cm, mari kita jadikan meter. Intinya adalah satuan yang H sama satuan yang S itu harus sama. Atau kalau ini nanti dibagi itu sulit, ini tetap 75 cm, tapi S-nya kita jadikan cm. Berapa? 3 meter jadikan cm, itu jadi 300 cm ya. Oke, sehingga ini jadi 300. Gimana caranya menghitung? Seperti ini, maka kita kali silang. Nah, kita kali silang. Sehingga yang bawah kiri dikali yang atas kanan, atau F kali 300 sama dengan yang atas kiri kalikan bawah kanan. 4 sama dengan 4000 dikali 75. Sehingga F sama dengan 4000 dikali 75 dibagi 300. Nolnya kita coret saja. 3 sama 75 bisa kita coret jadi 25. Sehingga tinggal 40 kali 25 adalah 1000 Newton. Sehingga jawabannya yang C. Oke, gampang kan? Oke, selanjutnya adalah konsep tentang energi. Nah, ini soal selanjutnya tentang energi, maka kalian harus paham dua konsep. Ada energi potensial sama energi kinetik. Kalau energi potensial itu adalah energi yang dipengaruhi oleh ketinggian atau posisi suatu benda. Sehingga energi potensial itu apabila semakin tinggi posisi, maka energi potensialnya semakin besar. Tapi kalau energi kinetik itu adalah energi yang dipengaruhi oleh kecepatan, di mana kita tahu kalau benda itu jatuh bebas, semakin posisinya ke bawah, dari atas ke bawah, semakin ke bawah kecepatan semakin tinggi. Artinya adalah jika kecepatannya tinggi, maka energi kinetiknya semakin besar. Nah, kecepatan yang tinggi itu posisinya rendah. Sehingga kalau kita lihat misalnya ini posisi B. Posisi B itu posisi yang paling tinggi ya. Berarti energi potensialnya paling tinggi anak-anak. Kalau posisinya itu di A, ini kan posisi paling rendah, berarti ini adalah energi kinetiknya yang paling besar. Oke, jadi ini juga energi potensialnya paling besar ya. Kalau di C, berarti kalau kalian ditanya C sama B, energi potensialnya besaran mana ya? Besaran di B. Sehingga kalau kita ada pernyataan, mari kita identifikasi satu-satu. Energi potensial di A dan C paling besar, salah karena potensial paling besar di B. Energi potensial di B paling besar, betul. Energi kinetik di A paling besar, betul. Energi kinetik A dan C sama besar, salah karena posisinya sudah beda. Sehingga jawaban yang betul adalah yang C. Oke ya, jadi konsep energi potensial dan energi kinetik harus hafal. Selanjutnya tentang suhu dan kalor, di mana nanti soalnya itu akan disajikan sebuah grafik proses pemanasan es. Kalian diminta untuk menghitung berapakah kalor yang diperlukan. Jadi ini anak-anak, kalian harus paham dulu grafiknya ini. Ini adalah grafik suhu, ini grafik waktu. Artinya sini, Bu Novi tanya dulu, benda posisi di A, suhunya itu adalah minus 5 derajat Celcius. Berarti ini adalah posisinya dia sebagai es. Kemudian ketika dipanasi maka suhunya akan naik di titik B. Ya kan, di titik B itu benda ini menjadi 0 derajat, tapi bukan air, tapi ini adalah es yang 0 derajat. Belum menjadi air, belum sepenuhnya mencair, jadi dia start mau mencair. Kemudian dipanaskan lagi, benda itu akan berubah menjadi C, yaitu air. Jadi ini tidak ada perubahan suhu, tapi ada perubahan wujud. Air 0 derajat, dipanaskan lagi, ini juga air. Nah, pertanyaannya adalah setiap grafik ini maka dia akan memiliki rumus yang berbeda. Diingat-ingat, rumusnya A ke B, maka kalau kalian ditanya
Q atau kalornya, maka rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Lah C itu banyak, ada CS, ada C air. Lah C ini kalian lihat, oh dari A ke B itu kan S jadi S, maka C-nya juga CS. Nah, kalau kalian ditanya proses B ke C, maka Q, nah itu adalah karena tidak ada perubahan suhu, tidak ada delta T, maka Q sama dengan M kali L atau massa kali kalor lebur. Kalau kalian ditanya C ke D, maka Q, misalnya saya buat Q3, rumusnya ini ada perubahan suhu karena grafiknya naik kan, berarti M kali C kali delta T. C-nya adalah air karena dia posisinya dia air. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila S 200 gram, jadi masanya adalah 200 gram, karena di sini adalah harus kita jadikan kilogram, maka gram jadi kilogram itu dibagi 1000 sehingga 0,2 kilo. Ya. Kemudian kalor jenis S, jadi ini adalah CS-nya adalah 2100. Kalor jenis air itu 4200. Berapakah proses dari A ke B? Oke, yang ditanya hanya A ke B, berarti kita hanya nyari ini tok. Yang Q1, artinya proses dari A ke B. Berarti Q sama dengan M kali C kali delta T. C-nya adalah CS. Masanya adalah 0,2 kilo. Kalor jenis S-nya adalah 2100. Delta T itu adalah perubahan suhu. Ya kan? Awalnya S-nya itu 5 derajat. Menjadi 0 derajat, berarti minus 5, dia menjadi 0 derajat itu naik berapa derajat, ya kan? Naik 5 derajat, ya sudah kali 5 derajat aja. 0,2 kali 2100 kali 5, ini dulu dikalikan. 0,2 kali 5 itu 1, ya kan? 0,2 kali 5 itu 1, berarti 1 kali 0, yuk dihitung dulu, 5 kali 0,2, 5 kali 2, 0, ini 10 kan, 5 kali 2 itu 10, 0, 1, 0 kali 5, 0, berarti 1. 1 kali 2100 hasilnya adalah 2100, berarti yang betul adalah yang A. Ini salah. Oke, paham ya? Nah, nanti kalau ada soal dilihat dulu dia ditanya dari proses A ke B atau B ke C atau C ke D. Jadi rumusnya itu berbeda-beda tergantung yang ditanyakan. Saya lanjutkan ke tekanan pada zat padat. Oke, ini jelas tekanan pada zat padat. Kalau kita tahu dulu kelas 8 rumusnya adalah P sama dengan F per A. Artinya di sini adalah tekanan itu berbanding terbalik. Tekanan itu berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Yes. Artinya apa? Kalau bidang tekannya itu kecil, maka tekanannya besar. Maksudnya ini loh, nak. Kalau yang ditanya artinya luas bidang tekan itu bagian permukaan yang bawah ini loh yang dicari ya. Nah, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 ditekan dengan massa yang sama. Jadi gayanya sama. Urutkan dari tekanan terbesar sama terkecil. Kamu disuruh mengurutkan dari tekanan terbesar terkecil, maka dicari luas. Jadi dicari luas yang kecil ke luas yang besar. Yes. 1, 2, 3, 4, yang paling kecil kan angka 3. Oke, angka 3. Habis itu angka 1 kan, dia lebih sempit kan, kemudian 4 sama 2. Oke. Ingat-ingat bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Semakin kecil luas untuk menekan, maka dia semakin besar tekanannya. Selanjutnya tentang gelombang. Jadi gelombang itu kalian harus tahu komponen-komponennya. Nah, ini tuh gelombang. Dikatakan satu gelombang itu
kalau satu bukit satu lembah, ya kan? Ini kalau dari depan sampai belakang ini adalah S atau jarak. Nah, ini kalian ditanya cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu V. Rumusnya ada banyak. V sama dengan S per T juga bisa. V sama dengan lambda kali F juga bisa. V sama dengan lambda per T juga bisa. Dengan menggunakan rumus 3 ini, hasilnya kalau kalian ngitungnya betul, pasti betul. Oke. Nah, kapan kita menggunakan rumus pertama, rumus kedua, atau rumus ketiga? Tergantung yang diketahui. Sekarang yang di sini, yang diketahui itu ada sentimeter. Sentimeter itu jarak kan? 40 sekon itu waktu, berarti mending kita menggunakan rumus yang ini kan. V sama dengan S per T. S-nya berapa? Nah, S-nya itu 120 anak-anak. T-nya gak boleh langsung ditulis 0,4. Perhatikan, 120 itu jarak ke sini. Nah, nih jaraknya. Kira-kira lalek 0,4 itu kan hanya jarak dari 0 sampai sini aja kan? Maka 120 itu waktunya bukan 0,4, tapi perhatikan aja. Kalau kita mau menghitung waktu, yang diketahui ini adalah satu lembah, satu bukit, satu lembah, ya kan? Oh lah, kalau satu bukit, satu lembah itu 0,4, berarti segini itu berapa sih? 0,2 kan? Berarti ini juga 0,2, ini juga 0,2, ini juga 0,2. Berarti 120 cm ini berarti bukan 0,4 tapi 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 atau 0,6. Artinya 120 dibagi 6 per 10. Ya kan? Atau kalau ada pembagian bertingkat sama dengan perkalian yang dibalik. 120 kali 10 dibagi 6. Gini kan? Ini bisa dicoret 20. 20 kali 100 adalah 200. Jadi jawabannya yang C. Nah, bagaimana kalau menggunakan rumus ini apa bisa? Bisa. Kalian tahu bahwa lambda ini adalah panjangnya khusus satu gelombang, ya kan? Lah 120 itu apakah lambda? Kita cek. 120 itu satu bukit, satu lembah, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Berarti dia bukan satu gelombang. Karena satu gelombang itu adalah satu bukit ditambah satu lembah. Nah, berarti 120 ini panjangnya untuk satu bukit, satu lembah. Kamu ditanya, panjangnya satu gelombang berapa? Ya sudah, lambdanya itu ketemu 120 dibagi dia untuk 1,5 gelombang kan? Gini toh. Berarti 120 dibagi 1,5. Ini lambdanya aja. Baru dikalikan dengan frekuensi. Nah, cara nyari frekuensi gimana? Frekuensi itu adalah jumlah gelombang dibagi waktu. Jumlah gelombang itu N. N-nya kalau kita pakai waktu yang 0,4 sekon, maka N-nya adalah 1, gitu kan? Nah, sehingga 120 dibagi 1,5 dikali 1 per 0,4, kan begitu. 120 kali 1, 120. 1,5 dikali 0,4 itu adalah 0,6 ya, 0,6. Sehingga sama hasilnya anak-anak, yaitu 200. Jadi menggunakan cara yang manapun maka hasilnya itu sama kalau kalian paham paham komponennya. Nah, biar gampang, kalau ditanya cepat rambat gelombang kita lihat yang diketahui apa. Karena yang diketahui adalah S sama T, ya sudah pakai rumus yang pertama. Oke ya. Selanjutnya tentang gelombang bunyi. Oke. Nah, ini ada contoh soal, kalian juga disuruh menghitung. Ini ada hubungannya dengan jarak. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur. Sekian detik dari terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi sekian, maka jaraknya ini sama kayak rumus soal sebelumnya, yaitu V sama dengan S per T anak-anak. Nah, ini V sama dengan S per T. Kalau ditanya V itu cepat rambat gelombang sama dengan S itu jarak, T itu waktu. Kalau kita buat rumus segitiga, S-nya di atas, VT. Oke. Nah, sehingga kalau kalian ditanya V, maka langsung S per T. Kalau ditanya S, karena ini yang ditanya adalah jarak, S sama dengan
V kali T. V-nya berapa sih? V itu cepat rambat, yaitu 320 kali waktunya adalah 1,5. 320 dikali 1,5 itu adalah 480. Oke, sudah ya. Gampang dihafalkan rumusnya. Selanjutnya nomor 23 itu tentang cermin, yaitu ini adalah cermin cekung. Yes. Kalau ada cermin cekung, maka ini Bu Novi kasih kata kuncinya aja. Yang namanya cermin cekung ya, ini kan ada titik F, ini ada titik P, ini ada titik O atau nol. Ada ini yang namanya ruang 1, anak-anak. Ruang 1 itu adalah ruang antara O sama F sampai F. Kalau ruang 2 itu adalah ruang antara F sampai P, dan ruang 3 itu di sini. Ini adalah ruang 4. Nah, benda itu pasti bisa ditaruh di ruang 1, ruang 2, sama ruang 3 dengan sifat bayangan yang berbeda-beda. Apabila bendanya di ruang 1, maka sifat bayangannya diingat-ingat magasar. Artinya adalah maya, tegak, diperbesar. Tapi kalau benda di ruang 2, nah benda itu di ruang 2, maka kalau Bu Novi gampang-gampangnya adalah le, nyata, diperbesar, terbalik. Nah, kalau benda di ruang 3, nyalekcil atau nyata, terbalik, diperkecil. Nah, diperkecil. Nah, sekarang pertanyaannya itu ada benda diletakkan di jarak 12 cm di depan cermin, tapi jarak bayangannya ternyata di sini 24 cm. Apabila benda digeser 7 cm, berarti 7 cm mendekati cermin, berarti maju kan ya. Dia maju, sifat bayangannya jadi apa? Jelas, kalian harus tahu dia di ruang berapa dulu kan. Ini sebetulnya tanpa kita hitung itu bisa kita kerjakan. Ini sampai sini tuh loh gambarnya 12. Kalau gambarnya jaraknya ini betul 12, kalau kita geser 7 ke sini, berarti kira-kira jelas dia di ruang 1 kan. Nah, benda di ruang 1 itu bayangannya magasar, maya, tegak, diperbesar. Nah, tapi untuk membuktikan sebetulnya kita harus tahu jarak fokusnya dulu. 0 sampai F itu berapa? Maka kita bisa menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, ya kan? Rumus kelas 8. 1 per F sama dengan 1 per S itu jarak benda, yaitu 12, ditambah 1 per S aksen. Per S aksen itu 24 jarak bayangan. Sehingga 1 per F sama dengan, harus disamakan dulu penyebutnya, 12 sama 24 kita jadikan 24. 12 jadi 24 dikali 2, 24 jadi 24 dikali 1, sehingga 1 per F sama dengan 3 per 24, atau F-nya dibalik 24 dibagi 3, yaitu 6. Nah, berarti di sini adalah angka 6 anak-anak. Ya, 24 dibagi 3 itu 8. Nah, ini dibagi 8 kayak gini. Berarti yang namanya ruang 1 itu bendanya harus berada di jarak 0 sampai 8. Coba kalau 12 dimajukan 7 cm, berarti berapa cm dari cermin anak-anak? 12 dikurangi 7 yaitu 5 kan, berarti 5 di ruang 1. Benda di ruang 1 itu maya, tegak, diperbesar. Jadi jawabannya yang D. Oke, saya lanjutkan nomor 24. Nah, ini daya listrik. Ini ada dua buah kejadian. Sebuah listrik itu tertulis dia bisa menggunakan daya 40 watt kalau dipasang pada voltage atau tegangan 220 volt. Nah, kalau tegangannya itu turun, maka dayanya jadi berapa? Kan begitu. Berarti ini keadaan fenomena pertama. Watt itu daya itu P ya. P1-nya itu adalah 40 watt. V-nya itu harus dipasang 220 volt. Nah, kalau keadaan kedua itu berubah,
voltasenya itu jadi 110 volt, lah dayanya jadi berapa, kan begitu. Nah, ini diingat-ingat kita punya rumus P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Kita hitung saja, P1-nya itu 40, P2-nya itu yang kita cari, V1 kuadrat itu 220 kali 220 dari mana ya, kita kuadratkan toh. 220 kuadrat itu 220 kali 220 dibagi V2 kuadrat 110 kali 110. Nah, ini angkanya kan bisa kita coret toh. Nah, bisa kita coret begini. Sehingga 40 per P1 sama dengan 2 kali 2, 4. Tadi kan ini tinggal 1, 4 per 1. Sehingga P1 ini adalah 40 kali 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 10 watt. Bisa ya, jadi jawabannya yang A. Sehingga apapun nanti soalnya rumusnya ini silahkan dihafalkan. Yang terakhir, ini adalah tentang transformator. Transformator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan, anak-anak. Nah, di mana kita tahu bahwa transformator itu ada yang step up, ada transformator yang step down. Nah, step up. Jadi ini transformator itu ada dua bagian. Bagian kiri itu namanya adalah bagian yang primer. Ini namanya adalah bagian sekunder. Sekunder itu adalah output, anak-anak. Ini kalau primer itu adalah input. Artinya adalah namanya saja diubah tegangan. Misalnya Bu Novi itu punya tegangannya itu 220 volt. Akan Bu Novi gunakan ke alat listrik yang lebih besar gitu. Akhirnya tegangannya harus Bu Novi naikkan. Jadi outputnya itu misalnya jadi 1000 berapa gitu. Jadi 1000 dari 220 volt jadi 1000. Itu artinya adalah tegangannya kita naikkan. Itu artinya menggunakan transformator yang step up. Nah, untuk tahu step up sama step down, maka kita harus tahu di mana transformator itu dibangun dengan N. N itu adalah jumlah lilitan, ya, jumlah lilitan. N1 itu adalah punyanya primer, N2 adalah sekunder. Kalau yang namanya step up, bahwa jumlah lilitan dari primer lebih kecil dari jumlah lilitannya sekunder. Kalau yang step down, kebalikannya, jumlah lilitan sekunder jumlah lilitan primer lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder. Karena kalau step down kan diturunkan, berarti jumlahnya lebih kecil. Kemudian yang step up berarti tegangannya dinaikkan, berarti tegangan pada primer lebih kecil daripada tegangan di sekunder. Tegangan di primer kalau step down harus lebih besar daripada tegangan yang sekunder. Tapi I itu dia kebalikannya, anak-anak. Nah, ini I primer lebih kecil daripada I sekunder. Nah, sekarang itu ada konsep, ada soal jumlah lilitannya diketahui. Hanya satu yang diketahui, jumlah arus sekunder. Berapakah jumlah arus primer? Maka kita akan menggunakan rumus NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Ini gampang rumusnya. Kalau P-nya di atas, maka N sama V P-nya di atas, tapi I-nya tuh selalu berbalikan. Nah, apakah tiga-tiganya digunakan? Tidak, tergantung yang diketahui. Di sini yang diketahui itu N sama arus listrik. Lah, arus itu kan I ya. Berarti kita akan menggunakan rumus NP per NS sama dengan IS per IP. NP-nya itu 600, ya kan? NS-nya itu 120. IS diketahui 4, IP-nya berapa, kan begitu, ya kan? Nah, berarti caranya adalah kita kalikan silang aja. 600 kali IP sama dengan 4 kali 120, sehingga IP sama dengan 4 kali 120 dibagi 600. Ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret, ya kan? Berapa ini? Nah, 12 sama 6 kita coret, ini 2, berarti ini tinggal 10. Berarti ada
Demikian anak-anak latihan soal yang mengenai kisi-kisi ujian madrasah. Semoga bisa membantu kalian, bisa memudahkan kalian dalam belajar, dan semoga kalian nanti diberikan kemudahan di dalam mengerjakan soal ujian madrasah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.